Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priya Cuta Permatasari dengan 3 disiplin terakhir 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab dilatasi, geometri transformasi, teorema 9.2 dan dilatasi dalam bentuk aljabar. Oke, yang pertama ada teorema 9.2. Jadi jika G itu sebuah garis dan G aksen itu dilatasi dari garis G tadi, maka G aksen itu sama dengan G apabila titik pusatnya itu, titik P-nya itu elemen dari G, dan G itu akan sejajar dengan G aksen apabila P-nya itu bukan elemen dari G. Jadi pertama kita akan buktiin yang P elemen G sehingga G aksen itu sama dengan G. Dan yang kedua itu yang P bukan elemen G, jadi G sejajar G aksen. Oke, yang pertama itu dibuktikan kan G aksen itu sama dengan G jika P terletak pada G. Jadi kita ambil sebarang titik A pada G. Nah, lalu ada A aksen itu sehingga PA aksen itu sama dengan perkalian faktor skala dengan PA. Itu definisi dari dilatasi ya. Nah, kita perhatikan gambar ini. Jadi P kan elemen dari G. Ini garis G ya. P kan elemen dari G, terus A itu juga elemen dari G. Berarti PA itu subset dari G. Nah, karena PA aksen itu kan perkalian skala, faktor skala sama PA ya. Maka PA aksen itu juga subset dari G. Nah, berdasarkan itu tadi kan PA aksen subset dari G dan P itu ada pada garis G. Berarti A aksen kan ada di garis G juga. Nah, di sisi lain P tadi kan sama kayak P aksennya. Jadi P aksen itu juga ada pada, jadi P aksen itu elemen dari G aksen. Nah, akibatnya P aksen A aksen itu, G aksen itu sama dengan P aksen A aksen. Nah, terus kan udah diketahui ya, itu tadi kan P aksen kan sama dengan P terletak pada G. Terus A aksennya juga terletak pada G. Nah, berarti G aksen itu sama dengan G. Nah, terbuktikan. Terus untuk yang pembuktian kedua, kan dibuktikan G itu sejajar dengan G aksen jika P-nya itu di luar G. Nah, jadi kita ambil sebarang titik F dan G pada garis G. Terus ada F aksen dan G aksen sedemikian sehingga F aksen itu sama dengan perkalian faktor skala K dengan PF, dan PG aksen itu juga sama dengan perkalian faktor skala K dengan PG. Kan itu masuk definisi dilatasi kan. Nah, terus kita itu tarik garis yang melalui F aksen dan G aksen. Nah, ini ditarik garis nih. Nah, karena tarikan itu kan merupakan kolineasi. Nah, jadi G aksennya itu kan sama dengan F aksen G aksen. Nah, berdasarkan definisi garis berarah kan PF aksen itu sama dengan skala K itu dikali PF, atau kita bisa kedua ruas itu dibagi PF kan jadi PF aksen dibanding PF itu sama dengan K. Dan begitu juga untuk yang PG aksen. Jadinya PG aksen per PG itu sama dengan K juga. Nah, kan mereka keduanya sama-sama ini sama dengan K. Jadi dapat disimpulkan kalau G itu sejajar dengan G aksen
karena perbandingan skalanya itu sama. Nah, untuk yang dilatasi disajikan dalam aljabar, nah kita misalkan nih ada titik A yaitu X, Y, terus dia itu dikenai dilatasi dengan pusat titik pusat itu P di A, B dan faktor skala K. Nah, sehingga terdapat kan titik A aksen itu di X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan definisi dilatasi kan harus terpenuhi ya ini. PA aksen itu sama dengan perkalian skala dengan PA. Nah, berdasarkan sifat garis berarah atau vektor kan didapat ini. A aksen dikurangi P itu sama dengan K dikali A dikurangi P. Terus dioperasiin kan jadinya A aksen itu sama dengan faktor skala K dikali A terus ditambah 1 min K kali P. Nah, kalau ditulisin secara aljabar komponennya itu kayak gini. Jadi X aksen Y aksen itu sama dengan perkalian faktor skala K dengan titik XY terus ditambah 1 dikurangi K tadi dikali titik pusatnya AB. Jadi bentuk aljabarnya itu kayak gini. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.